Hafalan hari ini diambil dari Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Terima kasih. Hafalan hari ini adalah sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Terima kasih. Shalom adikku, selamat pagi semuanya. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, puji Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Kedung Ungaran, khususnya di kelas Madya. Ya, hari ini Sekolah Minggu kita masuk ke pelajaran kedua. Tetap semangat ya untuk menyelesaikan bukunya. Nah, yuk Bu Elva mengajak kita semua untuk bersama menyanyikan setinggi-tingginya langit. Karena ciptaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Pakai gerakan ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, mari Bu Elva mengajak kita untuk berdoa sebelum kita akan mulai belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini, perkenankanlah setiap kami Tuhan untuk kami boleh memulai sekolah minggu kami. Berkatilah kami Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Madyaku, pastinya hari ini kita semua dalam keadaan sukacita. Ya, nah Madyaku, hari ini kita akan belajar tentang hukum Taurat dan juga hukum anugerah. Wah, apa itu ya kira-kira? Nah, kita akan pelajari nanti. Sebelum itu, mari kita akan siapkan dengan pujian. Mari kita nyanyikan bersama firman Tuhan ada di hatiku. Dengan penuh semangat kita nyanyikan ya, pakai gerakan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi ya. Kita nyanyi dengan penuh sukacita.
Yuk, ku buka kitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yeay. Madiaku, pagi ini kita belajar dari pelajaran yang kedua. Tetap semangat ya. Nah, pelajaran yang kedua ini dengan tema hukum Taurat mempersiapkan hukum anugerah. Wah, kira-kira apa itu ya? Wah, sekarang kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu dalam Galatia 4 ayat 1 sampai dengan 11. Ya, kita baca bareng-bareng. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Amin. Nah, Madiaku, ketika membaca kata hukum, ya, apa nih yang ada di pikiran atau yang ada di bayangan kita? Apa yang ada di bayangan kalian? Nah, hukum itu mirip dengan aturan, ya. Aturan kita bisa jumpai dimanapun, ya kan? Contohnya di jalan. Madiaku pasti tahu aturan yang ada di jalan. Kalau kita tidak boleh menerobos lampu merah. Nah, itu kan aturan. Terus aturan di sekolah misalnya. Nah, aturan di sekolah, kalau datang ke sekolah kita harus datang dengan tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Nah, itu adalah aturan. Terus aturan di mana lagi ya kita bisa jumpai ya? Kalau di rumah kira-kira ada nggak ya, Madiaku, aturannya?
Wah, pasti di rumah juga ada aturannya. Jam berapa kita main, jam berapa kita belajar, jam berapa kita istirahat, jam berapa kita berdoa misalnya. Ya kan? Semuanya ada aturannya termasuk di rumah. Nah, Madiaku, hukum Taurat itu apa ya? Nah, Taurat dari kata Ibrani yaitu Torah. Ini tulisannya Torah. Artinya apa? Artinya pengajaran oleh Allah yang dipakai pada ke-10 firman atau ke-10 hukum. Kemudian pada segala hukum dan peraturan dari Tuhan, khususnya pada kelima kitab Musa atau kitab Taurat. Wah, Madiaku sekarang jadi sudah tahu isi kitab Taurat itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi, itu yang disebut dengan kitab Taurat yang digunakan bangsa Israel di zaman Musa dulu. Karena mereka belum tahu tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, Madiaku, dari yang kita baca saat ini di kitab Galatia, ya, kita sudah tahu kemarin kalau kitab Galatia itu ditulis oleh Paulus dan kitab itu ditujukan untuk jemaat yang ada di Galatia. Nah, Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia yang masih hidup semaunya sendiri. Wah, sedih ya karena mereka masih hidup dengan semaunya sendiri. Gimana sih hidup semaunya sendiri? Iya, karena mereka masih merayakan hari-hari tertentu supaya mereka mendapat keselamatan. Dengan alasan mereka mengikuti hukum Taurat tadi. Wah, padahal Paulus itu pernah loh memberitahu kepada mereka kalau kedatangan Tuhan Yesus itu untuk membebaskan manusia dari dosa. Wah, maka dari itu Paulus itu khawatir dengan keadaan orang-orang yang ada di Galatia karena mereka sudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang mirip dengan Injil, tapi bukan Injil. Nah, Madiaku, hukum Taurat itu sebenarnya tidak salah. Malah, hukum Taurat itu penting dalam mempersiapkan kedatangan hukum anugerah, yaitu Injil Kristus. Nah, yang mengajarkan tentang kasih, KASH. Nah, itu kita bisa dapatkan di Matius 22 ayatnya yang ke-7. Madiaku bisa membuka dan membacanya di rumah. Nah, Madiaku, sekarang kita sudah tahu ya hukum Taurat dan juga hukum anugerah. Nah, hukum Taurat itu memberi perintah-perintah dan juga larangan yang ada dalam 5 kitab Musa tadi, kitab Taurat tadi, ya. Dan hukum anugerah itu memberi kekuatan hati untuk melakukannya, untuk melakukan hukum Taurat. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan memerlukan dua-duanya, yaitu hukum Taurat dan juga hukum anugerah. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai murid Kristus dapat bersedia berperilaku lebih baik dari orang-orang yang belum percaya. Ya, ada 2 hal nih yang harus kita lakukan setelah kita mengenal Allah dan
mengenal hukum-hukumnya, yaitu berkatalah dan berlakulah. Ya, ada dua hal, yaitu berkatalah dan berlakulah. Itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Berkatalah itu kita boleh berbicara tentang Tuhan kita dan melakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam hukum-hukumnya. Wah, itulah yang kita pelajari hari ini. Kiranya Bu Elva berharap kita dapat memahaminya dan juga bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita saat ini di rumah, tapi biarlah kita boleh menjadi berkat untuk keluarga kita dan juga untuk lingkungan di mana kita ada. Amin. Nah, Madiaku jangan lupa untuk mengisi di buku atau di lembar kerja murid, dan juga jangan lupa membaca Alkitab setiap hari yang didampingi oleh orang tua. Kemudian jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan kita, mencuci tangan, lalu menggunakan masker saat kita pergi, lalu menjaga jarak. Nah, Madiaku, kita sudah selesai dalam sekolah minggu kita. Kita masih terus semangat meskipun dalam online. Ya, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Kita masih terus belajar bersama-sama. Jangan lupa juga hafalkan ayat ya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.